Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan materi kita, mata kuliah kita, yaitu filsafat dan pemikiran Islam, yang mana pada hari ini Bapak akan melanjutkan pertemuan kita yang kedua, yaitu pengertian filsafat dan urgensinya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pertama tentang kontrak perkuliahan dan juga sedikit banyak ada menyinggung tentang filsafat. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan lebih dalam lagi pertemuan yang kedua, yaitu pengertian filsafat dan urgensinya. Pada pertemuan ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu kita, para mahasiswa, diharapkan mengetahui dan mampu menganalisa pengertian filsafat Islam dan urgensinya. Ada satu pertanyaan yang Bapak rasa penting yang harus kita ketahui. Yang pertama itu, apa itu filsafat? Sebelum kita, sebelum Bapak jawab, apa itu filsafat, saya izinkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk menjawab sekitar 1 menit dulu. Menurut kalian, apa itu filsafat? Oke, sudah semua? Nah, setelah kalian berpikir untuk menjawabnya, di sini Bapak akan share apa arti filsafat. Jadi, filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Kenapa dari bahasa Yunani? Karena Yunani ini memang dahulu merupakan salah satu peradaban yang paling tinggi di zaman itu karena mengajarkan berbagai ilmu. Salah satu ilmu yang mereka unggulkan adalah ilmu filsafat. Itu sebabnya kata filsafat itu diawali berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo berarti cinta, sedangkan sophia itu berarti kebijakan atau kebijaksanaan. Ini adalah secara apa namanya bahasa. Artinya cinta terhadap kebijaksanaan. Lalu secara istilah seperti apa? Secara istilah, filsafat adalah upaya rasional manusia untuk memahami hakikat segala sesuatu, baik tentang Tuhan, alam, maupun manusia, dengan menggunakan akal secara mendalam dan sistematis. Jadi, inilah definisi daripada filsafat itu, di upaya rasional manusia untuk memahami hakikat segala sesuatu, segala semuanya, baik tentang alam, Tuhan, bahkan kita sendiri yaitu manusia yang menggunakan akal, dengan menggunakan akal secara mendalam dan sistematis. Lalu, ini sebelum kita mulai masuk ke lagi, ini Bapak akan menunjukkan kepada kalian
Salah satu gambar yang sangat terkenal yang dilukis oleh Raffaello Sanzio. Dia menyebutnya sebagai The School of Athens yang dilukis pada tahun 1509 atau 1511 di Mazhab Aten. Ini seluruh ini yang digambarkan ini adalah eh, ini para filosof, berbagai para filosof. Yang merah ini adalah Socrates. Mohon maaf. Oh, sebentar. Nah, yang merah ini adalah Socrates. Sedangkan ini adalah muridnya yang bernama Plato. Nah, mereka sedang berbicara, berdialog. Ini Socrates sedang menunjukkan tangannya ke atas, menayangkan bahwa dia seorang idealis. Masalah ide-idenya ya, seorang ide. Yang ini adalah murid daripada Plato, yaitu Aristoteles. Jadi Socrates punya murid namanya Plato, Plato punya murid namanya Aristoteles. Dan ini gambar-gambar ini adalah menunjukkan para tokoh-tokoh filsafat yang berada di barat Yunani dan sekitarnya. Ada satu tokoh di sini, filsafat, seorang filosof Muslim. Kalian bisa lihat ini. Ini apa namanya? Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh filsafat Islam yang dilukis oleh Raffaello Sanzio yang bernama Avicenna, yaitu Ibnu Sina. Karena beliau dijuluki sebagai penjembatan antara filsafat Yunani dengan filsafat Islam dan filsafat Islam dengan filsafat dunia Eropa saat itu. Oleh karena itu, Avicenna, Ibnu Sina itu sangat terkenal di dunia Barat. Ini sebagai satu gambaran ya. Pertanyaan selanjutnya, Bapak akan mengajukan juga pertanyaan kepada kalian. Sejak kapan ilmu filsafat itu ada? Silakan rekan-rekan untuk menjawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah, ini jawabannya. Jawabannya adalah bahwa filsafat itu ada bukan hanya milik Yunani dan tradisi filsafat sudah ada jauh sebelum Thales ataupun Socrates. Bahkan dalam berbagai peradaban kuno lainnya, termasuk India, Mesir, Babilonia, Cina, dan tradisi kenabian. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa filsafat ini bukan sudah ada di zaman Yunani saja, tetapi jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu. Dan salah satu guru saya mengatakan bahwa filsafat itu mulai ya ketika manusia itu berpikir. Ya, sejak manusia itu ada gitu. Jadi sejak zaman kenabian Nabi Adam ya sudah ada ya namanya ilmu filsafat. Meskipun nama filsafat itu belum ada saat itu. Ya. Tapi tradisi filsafat itu sudah ada. Karena ketika manusia berpikir dengan akalnya untuk memahami, mendalami segala sesuatu, maka ia dikatakan sebagai ya proses dalam berpikir atau filsafat itu sendiri. Kita bisa lihat dalam sejarah literatur kenabian tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ya.
tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang memikirkan, yang mencari siapakah penciptaan alam semesta ini. Nabi Ibrahim itu selalu bertanya-tanya karena saat itu memang di zaman beliau banyak para umatnya yang menyembah berhala, patung berhala. Tapi beliau tidak setuju terhadap pemikiran masyarakat saat itu. Karena bagi beliau patung itu tidak bisa menolong bagi masyarakat sekitar yang hanya bisa diam, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa apapun saat itu. Kemudian dia mencari siapakah Tuhan itu melalui Hazar Robbi. Dia melihat bintang, bulan, matahari. Namun semua itu sirna karena bisa hilang. Maka dia memutuskan bahwa yang menciptakan bintang, bulan, matahari, dan alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan salah satu proses dalam berfilsafat. Terus yang terakhir, apa keutamaan ilmu filsafat? Jawabannya adalah ilmu filsafat ini adalah untuk melatih akal, memperdalam pemahaman, dan menjaga nalar agar lurus, lurus serta kritis. Yang penting bagi kalian para mahasiswa semua untuk mempelajari ilmu filsafat agar kalian mempunyai akal yang lurus dan kritis. Karena filsafat bukan hanya ilmu yang tinggi dan teoritis, tetapi juga bermanfaat secara praktis dalam kehidupan beragama dan berpikir jernih. Demikian sarahan atau materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, Bapak akan menunjukkan referensi untuk kalian semua. Ini beberapa referensi yang bisa kalian baca di rumah dan nanti akan Bapak sampaikan, Bapak kirim beberapa artikel yang bisa kalian baca secara mandiri, belajar mandiri di rumah. Dan juga nanti Bapak kirimkan juga beberapa video terkait materi-materi berkenaan pemikiran filsafat Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tetap baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin dan doa kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.